Seiring dengan melesatnya perkembangan teknologi, dunia saham dan investasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, entah itu dari segi market, dari segi portofolio, maupun dari segi platform penyedianya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis investasi, penilaian saham model Gordon, harga obligasi, dan evaluasi portofolio A, Sharpe and Jensen. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Rohimat, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas dari UAS Manajemen Investasi. Yang pertama adalah ringkasan analisis investasi. Analisis mencakup penilaian saham Gordon, harga obligasi, dan evaluasi portofolio A, Sharpe and Jensen. Kesimpulannya, saham overvalued, obligasi dijual premium, portofolio menunjukkan kinerja yang baik. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon. Data diketahui, dividen terakhir atau D0 sama dengan 2000, growth atau perkembangannya 10%, lalu required rate of return atau tingkat pengembalian yang diinginkan adalah 15%. Langkah pertama adalah D1 atau dividen tahun depan sama dengan 1 ditambah growth sama dengan 2000 dikali 1,10% sama dengan Rp2.200. Kemudian langkah keduanya adalah P0 atau harga saham saat ini sama dengan D1 dibagi K dikurangi growth sama dengan 2.200 dibagi 0,05 sama dengan Rp44.000. Lalu selanjutnya adalah keputusan untuk saham. Nilai intrinsik sahamnya adalah 44.000. Harga pasar saat ini adalah 45.000 karena harga pasar lebih besar nilai intrinsik, maka saham dinyatakan overvalued. Jadi sebagai manajer investasi, saya merekomendasikan sebaiknya dijual atau tidak dibeli. Lalu selanjutnya adalah analisis obligasi. Nilai nominal sama dengan 10 juta dengan kupon 12%, maka 1.200.000 per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat pasar 10%. Perhitungan harga obligasi sama dengan kupon PV sama dengan C dikali 1 dikurangi 1 tambah R pangkat minus N dibagi R sama dengan 1.200.000 dikali 3.708 sama dengan Rp4.548.960. Nilai nominalnya adalah 10 juta dibagi 1,10 pangkat S sama dengan 10 juta dikali 0,6209 atau 6.209.000. Lalu harga obligasinya dengan harga Rp4.548.960 ditambah Rp6.209.000 sama dengan Rp10.757.960 atau harganya wajar. Lalu ada premium atau diskon. Kupon obligasi adalah 12%, sementara bunga pasar 10%. Karena kupon lebih besar dari bunga pasar, obligasi dijual pada harga premium di atas nilai nominalnya. Investor membayar lebih karena imbal hasil kupon lebih tinggi. Lalu selanjutnya portofolio A. Return portofolio A atau RP adalah 18% dengan risk-free rate atau RF adalah 6% dan beta 1,2 sama dengan 20%. Dengan Sharpe ratio dengan rumus Sharpe sama dengan RP dikurangi RF sama dengan O. Dengan perhitungan Sharpe 0,18 dikurangi 0,06 dibagi 0,20 sama dengan 0,60.
Untuk rumusnya sendiri SERP sama dengan RP atau excess return dan dikurangi RF atau excess return dibagi 0 atau sigma. Lalu interpretasinya adalah setiap satu unit resiko menghasilkan return 0,60. Semakin tinggi SERP sama dengan kinerja relatif lebih baik. Lalu adalah Jensen Alpha, evaluasi CAPM. Asumsi return pasar adalah 14% untuk kasus ini. Expected return atau CAPM-nya adalah expected return ditambah beta sama dengan 0,06 ditambah 1,2 sama dikali 0,14 dikurangi 0,06 sama dengan 0,156 atau 15,6%. Dengan alpha Jensen sama dengan RP dikurangi expected sama dengan 0,18 dikurangi 0,156 sama dengan 0,2024 atau 2,4%, dinilai positif. Dengan interpretasi Jensen Alpha positif menunjukkan manajer berhasil mengalahkan pasar. Kesimpulan dan rekomendasinya adalah untuk saham PT Maju Bersama, nilai intrinsiknya 44.000 dibagi harga pasar sama dengan 45.000 atau overvalue. Di sini karena sahamnya overvalued, manajer investasi merekomendasikan untuk menjual atau tidak membelinya pada saat kondisi pasar sedang terjadi overvalue. Kemudian untuk obligasi harganya wajar dengan nilai Rp10.757.960 dengan kupon 12% lebih besar dari bunga pasar. Bunga pasarnya adalah 10%. Artinya dijual pada harga premium. Selanjutnya portofolio A, SERP and SERP sama dengan 0,60 per Jensen Alpha 2,4% positif. Manajer investasi berkinerja baik dan dipertimbangkan